Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, terkhusus as-saimin was-saimat, muslimin, muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat dengan memanjatkan syukur terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk berkehidupan di hari ini, spesial di hari ke-8 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala kekurangan yang mungkin terjadi berkenan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan semoga apa yang kita kerjakan sampai detik ini, doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Teman-teman, dalam rangka ikhtiar menjemput berbagai karunia Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, kita akan mencoba meneruskan kajian kita di subuh kali ini dengan hamparan penjelasan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui rangkaian periwayat-periwayat hadis yang kemudian didokumentasikan riwayat-riwayat itu oleh para cendekiawan, para ulama-ulama hadis, sehingga kita mampu mengakses, menelusuri jalan-jalan riwayat itu, mengenal para periwayatnya, mengenal situs-situs di mana mereka mendokumentasikan riwayat Nabi, hingga bahkan kita bisa tersampaikan pada kehidupan dan keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa ditampilkan dalam penelusuran ilmiah yang dibuktikan dengan adanya tempat-tempat, juga urutan-urutan itu secara dimaksud dalam pendekatan sejarah ataupun langsung kita bisa saksikan dan kita rasakan. Intinya insyaallah di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan mencoba membersamai beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan di antara keutamaan Ramadan dan yang paling spesial hadirnya peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam potensi dosa yang pernah kita kerjakan selama berkehidupan hingga detik kita berada di waktu Ramadan yang dimaksudkan. Bagaimana cara kita menjemput ampunan Allah itu? Seperti apa tanda-tanda orang yang mendapatkan ampunan dimaksud, dan bagaimana kita bisa membuka kembali lembaran kehidupan yang baik setelah potensi ampunan itu insya Allah kita dapati dan kita raih. Yang pertama, kita akan mencoba menelusuri keterangan Nabi SAW yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam rangkaian kitabnya di pembahasan Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau saya sebut rangkaian kitab di Al-Bukhari itu ada kitab di dalam kitab. Ya, ada yang kitab dalam arti satu buku utuh dokumentasi hadis-hadis Nabi SAW yang beliau kumpulkan disebut dengan Al-Jami'. Ya, nah itu kumpulan tema-tema 97 tema seperti pernah saya sampaikan. Nah, setiap tema-tema ini disebut kitab juga di dalamnya. Mengapa disebut kitab? Karena dalam satu tema itu ada susunan lagi sub-sub tema, diurai lagi oleh beliau. Seperti ini kumpulan 97 topik. Kalau jadi buku, setiap topiknya bisa jadi satu buku itu. Karena itu disebut kitab, karena tersusun rapi, terperinci, dan baik. Ada subtopiknya, ada hadis-hadisnya, demikian turunannya. Baik, nomor hadis 38 ditegaskan juga di nomor hadis 2014, dan nanti dikuatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 760 dalam kitab sahihnya. Sanadnya nanti tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Teman-teman nanti bisa catat ini yang kita sampaikan, dicek kembali di referensinya, kemudian kita bisa menikmati itu sambil juga kita bisa menganalisis, mengkaji, mempelajarinya dengan lebih detail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, bahkan menyontohkan dan menegaskan kepada kita saking pentingnya peluang ini dan saking pentingnya amalan untuk menjemput peluang yang dimaksudkan. Nabi menyampaikan, man shama, siapapun tanpa kecuali yang menunaikan puasa Ramadan, khusus Ramadan. Jadi kata Ramadan ini mengeluarkan seluruh jenis puasa yang lain dan mengkhususkan hanya Ramadan saja. Artinya, puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan berlangsung dari awal sampai akhirnya. Itu poinnya. Jadi dari awal sampai akhir Ramadan. Imanan wa ihtisaba, dan mengerjakan puasa ini di bulan Ramadan ini dari awalnya sampai akhirnya, hari pertamanya, hari keduanya, sampai di mana dia hari berkehidupan. Sekarang hari ke-8. Boleh jadi ada orang yang tiba ajalnya belum sampai tuntas mengerjakan Ramadan, kan? Di hari kesekian dia pulang pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya. Boleh jadi ada yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pertama pun diberikan kemuliaan sesuai dengan ajalnya masing-masing. Ada yang sampai akhirnya, alhamdulillah. Ada yang baru awalnya, alhamdulillah. Ada yang sampai pertengahannya, alhamdulillah. Tapi poinnya adalah imanan. Dia kerjakan puasa ini karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan puasa dengan imannya. Bukan tuntutan nafsunya, ya, ingin masuk Ramadan karena ingin mendapatkan menu makan yang enak, makan gratis, kemudian mendapatkan sedekah, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Bukan, dia kerjakan karena imannya kepada Allah. Dia bertuhan kepada Allah, dia ingin buktikan kebertuhanannya, keyakinannya, keimanannya kepada Allah dengan menaati perintah Allah. Itu yang dimaksudkan. Ya. Wahtisaba, karena itu ditegaskan, dan dia ikhlas kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat perubahan kebaikan pada dirinya, untuk mengevaluasi yang kurang-kurang pada dirinya. Maka jika ini dia kerjakan dengan baik, dia niatkan dengan sempurna, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada peluang ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddama min dhanbi, semua apa yang telah berlalu dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Jadi teman-teman sekalian, ini puasa Ramadan ini bukan hal yang biasa. Bukan sesuatu yang dianggap enteng, ringan, apalagi disamakan dengan hari-hari lain. Dan ini tidak mudah. Tidak setiap saat kita mendapatkan Ramadan. Dan banyak di antara orang-orang saleh, para ulama sejak di era Nabi dan setelahnya berharap betul mendapatkan Ramadan ini, menangis ketika ingin berpisah dengannya, berharap ingin bertemu ketika mendekat ke bulannya untuk mendapatkan banyak anugerah yang bisa diraih. Di antara anugerah tertinggi yang mungkin bisa didapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat mahal. Nah, seperti pernah diuraikan di pertemuan sebelumnya bahwa jika disebutkan puasa itu amalan siang. Amalan siang dalam pemaknaan secara umum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, subuh sampai ke maghrib. Nah, selebihnya dari mulai ba'da maghrib terus sampai ke menjelang fajar, matla'il fajr, itu disebut dengan amalan malam. Jadi ada amalan siang, ada amalan malam. Ya, ini pembagian secara umumnya. Maka jika siangnya ada peluang ampunan yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hamba tanpa kecuali, tanpa memandang bagaimana kualitas imannya, apakah imannya masih lemah, imannya biasa-biasa atau imannya kuat, tanpa memandang dosa apa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Apakah dosanya kecil, apakah dosanya merasa besar, atau bahkan merasa berlebih dalam dosa. Maka
semua keadaan ini tetap dibuka peluang oleh Allah. Jika ia mau datang, dia tunaikan puasa untuk perbaikan dirinya, dia ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, dia ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin mendapatkan ridha, dia ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugur dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian malamnya pun demikian. Jadi kalau ada siang diampuni, malam ada perbuatan keliru lagi misalnya, ada peluang lagi untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena itu Nabi kemudian tegaskan, melengkapi bagian pertama, man qama lailatul qadri. Ada riwayat lain mengatakan man qama ramadhana. Siapapun yang menunaikan ibadah qiyam, ya, disebutkan lailatul qadri ini menunjuk pada petunjuk malamnya, ya, dan mendapati malam al-qadar. Ada lagi tafsir juga memberikan penjelasan, dia hidupkan malamnya setiap Ramadan sehingga berpeluang mendapatkan malam al-qadar karena tidak pernah meninggalkan ibadah malamnya, ya. Jadi dia semangat dari awalnya, tengahnya sampai akhirnya. Lalu dia tunaikan ibadah malam itu, qama ramadhana. Yang dimaksud di sini ada tafsir yang sangat jelas, mayoritas ulama demikian memberikan kesimpulannya, yang dimaksudkan tarawih. Dia bangun malam, dia tunaikan tarawih, ya, dan dia kerjakannya imanan wahtisaban. Dia lakukan karena Allah, bukan karena imamnya bagus suaranya, bukan karena mengejar masjid tertentu, bukan karena berkeinginan untuk mendapatkan siraman rohani tertentu, ya, kultumnya bagus, ininya masuk dan sebagainya, tapi dia betul-betul kerjakan lillah, ya, dia kerjakan dengan imannya. Karena Allah perintahkan lewat nabinya, saya bangun malam, saya tunaikan tarawih, saya kerjakan sholat dengan baik, maka saya lakukan itu. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak kerjakan. Nah, ini perkara iman. Wahtisaba, dan dia tulus mengerjakan itu karena Allah dengan niat mengevaluasi dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti tadi terurai dalam kesempatan siang. Ini kalimatnya serupa keterangannya, perbedaannya cuma waktu dan amalannya saja. Waktu siang amalannya puasa, waktu malam qiyam itu amalannya menunaikan sholat tarawih, ya, dan dilengkapi dengan ibadah-ibadah qiyam, sholat di malam harinya. Nah teman-teman, kalimatnya serupa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika peluang itu bisa kita dapatkan, maka apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita minimal bisa mohonkan kepada Allah dalam rangka permintaan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka taubat dari apa yang pernah kita kerjakan dalam hidup ini dan perbuatan yang dikerjakan itu menyimpang dalam ketentuan yang telah Allah tetapkan. Apa yang harus dikerjakan? Maka disinilah Nabi pernah mengajarkan, mentalkinkan kalimat doa yang singkat tapi padat, sehingga kita tidak harus mengurai jenis-jenis dosa yang pernah dikerjakan, apa saja dan sebagainya. Ya, Nabi pernah mentalkinkan kalimat ini, dan ini ditalkinkan oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi kepada istri tercinta beliau, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika bertanya, mengkonfirmasi pada Nabi SAW tentang doa apa yang dipanjatkan, sekiranya ada rasa membersamai, ada rasa yang sangat kuat bahwa dugaan malam-malam itu berbeda, malam-malam itu dekat kepada malam anugerah malam Al-Qadar. Terdapat keterangan ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, didokumentasikan oleh beliau di urutan nomor hadis 3513. Rawinya yang meriwayatkan tersambung pada ibunda kita tercinta Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat. Nah, qala itu sebagai adab membuka hadis. Jadi kan kita tidak langsung dapat itu. Ya, referensinya dari mana? Qala, kan? Maka disambungkan kepada perawinya yang kita baca, Imam At-Tirmidzi, kemudian meneruskan sanadnya sampai ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, jika aku mendapati rasa yang kuat, menduga dengan dugaan yang kuat, merasakan bahwa malam ini berbeda, malam ini rasanya malam Al-Qadar,
ya, maka apa yang aku bacakan, apa yang aku mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Quli," maka katakanlah. Nah, ini tolong betul-betul kita catat, betul-betul kita kalau bisa hafalkan dengan baik, maknai dan rasakan. Quli, kata Nabi, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, duhai Allah, aku merendah, aku memohon kepadamu dengan menengadah. Jadi Allahumma itu gabungan dari dua kata, ya, harfun nida, huruf untuk memohon, memanggil, kemudian Allah, ya Allah. Kalau kita gabungkan kata ya Allah untuk membentuk makna lebih halus, lebih merendah dengan permohonan yang sangat, itu dirubah kalimatnya menjadi Allahumma. Ya, kalau ya Allah itu masih standar. Ya, saya sering ilustrasikan, Anda keluar, lihat gelap, mendung, Anda katakan ya Allah, itu fitrah bahwa kita bertuhan. Ya kan? Lihat kemarin ada musibah, banjir misalnya, dan kita bermohon pada Allah supaya kita dijaga dari musibah demikian, disabarkan jika mendapati itu, diberikan kemampuan untuk bisa memperbaiki, memanage dan mengambil ibrah supaya hal itu bisa kita atasi kemudian hari, dan kita mohon pada Allah perlindungan dan segala kebaikan. Tapi kita katakan ya Allah, kan? Hujan deras, ya Allah, ya, ada satu kondisi kita katakan ya Allah, ini menunjukkan bahwa kita ini hamba. Kita punya Tuhan. Ya, kita punya fitrah berketuhanan. Jadi tidak pantas kita merasa angkuh, sombong, merasa hebat, karena fitrahnya pada diri kita itu punya Tuhan, kita menghamba. Nah, jika kita ingin menunjukkan kehambaan kita dan merasa bahwa kita ini punya kebutuhan yang tak mampu kita wujudkan, dan kemudian kita memohon, diarahkan permohonannya kepada Allah dalam bentuk yang tawadhu, bentuk yang merendahkan, bentuk yang lembut, maka ganti kalimatnya dengan Allahumma. Dalam prakteknya, jika ingin membaca doa ini, bacakanlah dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati, kerendahan jiwa, dan menghamba. Itu poinnya. Jadi jangan sekedar keluar di lisan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Nah, walaupun sah-sah saja dilakukan, tapi kalau kita rasakan dengan lebih mendalam, maka ke hatinya akan ada sensasi yang berbeda. Allahumma, ya Allah, aku menengadah padamu. Inni afuwun. Allahumma innaka, ya, kita koreksi, Allahumma innaka afuwun. Sungguh aku meyakini bahwa Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau itu Maha Penghapus kesalahan-kesalahan. Engkau itu Maha Penggugur segala dosa. Allahumma, aku menengadah kepadamu. Innaka, dan aku meyakini sepenuhnya bahwa Engkau itu afuwun, Maha Maaf, Maha Penghapus kesalahan, Maha Penggugur segala dosa. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai segala bentuk pemaafan, penghapusan, pengguguran dosa. Fa'fu anni, maka dengan sifatmu yang mulia itu, yang melekat pada keagungan zatmu itu, ampuni dosaku ya Allah, maafkan kesalahanku, hapuskan kesalahanku, dan ya Allah gugurkan dosa-dosaku. Itu singkat, padat, dalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil kita merasakan perjalanan hidup ini. Karena itu akan lebih bagus ya doa itu dibacakan oleh lisan dengan menghadirkan rasa pada diri kita. Rasa perbuatan keliru, rasa perbuatan dosa yang membutuhkan ampunan Allah. Itu ya, itu rasa itu yang coba kita dapatkan. Karena itu beberapa ulama mengajarkan kepada kita itu dengan membaca untuk berulang, bukan berapa banyaknya, tapi di keberapa bacaan itu yang lisannya bisa sinkron dengan keadaan hatinya. Kadang-kadang kan kita baca sekali, feel-nya belum dapat kan, 2 kali. Begitu kemudian rakaat yang kedua baru kita rasakan jedanya. Berikutnya rakaat selanjutnya kita lebih khusyuk lagi, bacakan lagi. Nah, itu ketika seseorang mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku menengadah, merendah kepadamu. Sungguh aku meyakini ya Allah dengan keyakinan yang dalam bahwa hanya Engkaulah pemaaf, hanya Engkaulah pengampun, penghapus kesalahan, penggugur dosa.
dan aku meyakini ya Allah tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai pemaafan, pengampunan, penghapusan dari dosa, pengguguran dari dosa, hapusnya kesalahan. Fa'fu anni, maka dengan semua sifat mulia itu mohon maafkan, ampuni dosa-dosaku. Nah, ingat salahnya apa? Oke? Dibacakan. Nah, itu doa yang langsung disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan petunjuk kepada kita lewat kecerdasan Sayyidah Aisyah ketika bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diupayakan ya di malam jelang rehat tarawih rakaat kedua, rehat misalnya, doa minta seperti yang tadi dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dirasakan, sambil minta ya. Demikian tidak dilarang juga kalau kita ingin bawa doa itu ke siang ya, dalam kesempatan pada salat yang fardu atau salat sunnah kita minta misalnya pada Allah Subhanahu wa taala, mohon diampuni dosa, mohon dimaafkan dari kesalahan dan sebagainya. Sehingga poinnya apa? Kita mendapatkan peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab terakhirnya teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa mendapati dan merasakan satu kondisi berbeda dengan kesimpulan bahwa setidaknya kita merasa dosa kita itu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an kita akan temukan beberapa rumus. Ya, rumus-rumus yang memberikan isyarat bahwa ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, itu selalu sifat ampunannya seringkali diikutkan dengan kata islah. Ya, turunannya wa aslaha, dan ada perbaikan pada dirinya. Faman taba wa aslaha illa alladhina tabu ya wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat dari salahnya ya, dia kemudian memohon pada Allah ampunan, lalu setelah itu terjadi perubahan yang lebih baik pada dirinya. Ya, ini yang disebut dengan ketika salah digugurkan, solehnya muncul. Jadi ciri khas orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika dia mengerjakan kesalahan, kemudian dia bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu terjadi perubahan pada dirinya. Organ tubuh yang tadinya terbiasa digunakan untuk berbuat salah, tiba-tiba kemudian berubah jadi soleh. Misal, kita ingin taubati dosa lisan. Seringkali kata-kata kurang baik keluar di lisan. Lalu kita bertobat, ya Allah, aku mohon ampun atas keburukan, kekurangan yang melekat pada lisanku karena buruknya perilakuku, kan? Ya, itu kan kita sering kali mendengar banyak kosakata, boleh jadi yang masuk yang tidak baik, sehingga pulsa kata yang ada dalam diri itu yang terkumpul yang buruk, keluarlah kata-kata kotor. Lalu kita memohon pada Allah untuk memberikan ampunan, bimbingan pada kita sehingga lisan bisa ditata dengan lebih baik. Setelah itu dikerjakan dan dilatih lewat ibadah melalui sholat, baca Al-Quran, puasa, itu kan melatih 3 bagian sekaligus, fisik, akal, dan hati, rohani, jiwa. Maka terjadi perubahan, nggak pengen berkata yang jelek lagi, inginnya bertutur yang baik, menjaga lisan, awalnya banyak diam, ya, ada yang perlu dibicarakan, dia bincangkan. Lama-lama, diam ini proses menghentikan yang kotor, melawan gejolak di dalam diri, lama-lama yang keluar yang bagus-bagus. Nah, itulah namanya islah, ya, memperbaiki dari yang kurang baik jadi baik. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang mau tobat, setelah tobat itu terjadi perbaikan pada dirinya. Nah, ini tanda tobat seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hari ke-8 ini setidaknya kita bisa melihat, menilai, bercermin untuk mengamati pribadi kita sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah ada perubahan yang terjadi? Apakah ada kebaikan yang dihasilkan dari ujung kepala sampai ujung kaki? Saya selalu mencoba untuk saling berusaha berbagi, termasuk bagi diri kita masing-masing, untuk satu-satu melatih taubat di organ tubuh kita. Misalnya hari ini, hari ke-8, saya mau mencoba memperbaiki mata dulu, sehingga melihat yang baik-baik aja. Terus kita doa sama Allah, minta spesifik untuk mata. Lalu selanjutnya telinga. Lalu turun ke mulut, ke lisan, sampai ke ujung kaki. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya dengan motivasi semacam ini, keadaan kita menjadi lebih terukur. Jadi yang disebut perbaikan itu jelas arahnya, apa yang mau diperbaiki. Dan jelas hasilnya, outputnya jelas.
Ramadan menjadi madrasah, pusat pendidikan yang melahirkan alumni-alumni yang memiliki kualitas dan karakter yang lebih baik. Maka selesai Ramadan, dia memiliki karakter moral yang tinggi, dia punya integritas yang bagus, dia punya karakter intelektual yang bagus, dia punya karakter kinerja yang bagus, karena dia mencoba memperbaiki dirinya menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya. Nah, inilah mungkin yang bisa kita dapati di kesempatan sharing subuh kali ini terkait dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab puasa Ramadan. Semoga kita dianugerahi oleh Allah kesempatan terbaik untuk bisa memperbaiki diri, kesempatan terbaik untuk bertobat dari segala dosa-dosa dan meraih anugerah terbaik, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan anugerah itu dengan tampilan terbaik, yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya dan menjaga itu hingga kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang keliru dalam uraian. Cukup Anda amati jika ada yang tidak tepat, jika ada yang tidak sesuai, bahkan jika ada yang tidak cocok, cukup tinggalkan saja. Cari referensi lain, ustaz-ustaz lain yang lebih baik. Dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Jika ada kebaikan, sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah untuk kita semua. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk Rasulullah SAW, silahkan kita semua amalkan. Jika ada yang keliru, itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.